Kita bangun audio itu bisa bikin tuh ruangan lebih nyaman, lebih comfort. Kapan lagi lu bangun, begitu masuk, kena AC dingin, wah gila nih mahal. Tumben banget nih, Ihsan ngechat gue. Dia baru aja beli mobil dan pengen banget upgrade audio sistemnya. Kebetulan juga temen gue ngabarin nih, dia baru buka bengkel khusus audio. Nah, langsung aja deh gue suruh si Ihsan datang ke bengkel ini nih. Halo Ref, lu udah di sini. Hai, udah dong, Apa kabar? gue kan. Gimana? Bengkelnya susah nggak? Bengkelnya enak banget di tengah kota dan di pinggir jalan. Gua nggak usah Bener pusing-pusing nyari di Maps. Nggak susah kan? Kelihatan banget. Seru banget. Yaudah, kalau gitu Ngobrol. langsung dalam aja ya. Oke. Pas gue pertama kali sampai, gue sangat takjub sekali karena lokasinya itu benar-benar ada di tengah kota dan mudah terjangkau, mudah terlihat. Dan lo mau tahu siapa temen gue? Nah, temen gue itu adalah Bro Jeki alias pengepul mobil. Nama saya Jeki dari Pengepul Mobil. Jadi kalau modifikasi eksterior udah pasti kelihatan mobilnya bagus. Modifikasi mesin udah pasti kenceng. Nah, audio nih ada opini A, opini B, dan opini C. Jadi ada yang pengennya nyaman didengar, ada yang pengen treble-nya lebih terdengar dan segala macam. Itu dibutuhkan memang skill-skill indera pendengar yang sangat bagus sekali. Tadi kan gue baru ngangkat mobil. Nah, gue pengen banget nih upgrade audionya. Oke. Tapi tadi kasih arahan nih ke sini aja. Oke. Nanti gue pengen nanya. Tapi sebelum itu, gue penasaran banget nih, bro. Kan lu pengepul mobil ya? Betul. Modifikasi eksterior gila-gilaan misalnya kan? Kok sekarang jadi di audio ada di sini? Sekarang saya bersama dengan Ko Afung dari BBS, Pak Ronald, Safar, makanya nama kita jadi BBS with Pengepul Mobil. Nah, itulah the next levelnya dari pengepul mobil. Jadi orang tahu kan pengepul mobil itu restorasi modifikasi. Selama ini ngerjain mesin, ngerjain kaki-kaki, ngerjain bagian luar. Nah, bagian dalam itu yang paling susah. Kita jamah di bagian segmen ini malah hasilnya kayak begini. Berarti bisa dibilang nih ekspansi dong nih. Ekspansi. Perkembangan dari Perkembangan, kita berkembang. Keren banget. Nggak salah lu bawa gua ke sini. Ya bener kan? Gua seneng banget ya. Kalau bangun di BBS tuh tuner kita udah terbaik, terus pemasangan kita profesional banget, garansi harga menurut saya apa yang dimauin oleh seorang customer itu semua udah ada di kita. Sebentar ya, tadi kan ada nyebut Ko Afung. Ya, Kalau nggak salah denger nih ya, Ya. itu yang udah terkenal di dunia audio kan ya? bener. Ko Afung tuh best Tunernya buddy. ya? Iya, tunernya dari kita. Jadi gini, orang setiap toko punya satu tuner. Ya. Kalau di kita itu tunernya ada Ko Afung sendiri, ada juga Pak Wahyu sendiri. Oke. Nah, Ko Jeki, biasanya brand audio apa aja sih yang biasa dipakai di sini dari yang high sampai yang low? Hampir semua di BBS tuh brand yang paling terbaik yang menurut kita. Karena kalau nggak terbaik nggak bakal diambil. Kita mulai dari yang high dulu ya. Boleh. Kalau dari Jepang kita punya Alpine, terus yang di bagian power kita punya Audison. Audison dari Italia ya. Terus prosesor juga kita ada dari Virtuoso, Audison juga Italia. Terus kalau untuk speaker kita masih main yang top line-nya dia sih. Di bawahnya Audison ada Hertz. Jadi Hertz itu pemasangan biasa buat di mobil motor Harley. Terus pemasangan buat speedboat. Itu ada? Ada. Speakernya? Iya, jadi dia water resist kan. Water splash proof lah katanya, Oke. begitu. Harus coba sih. Harus coba ya. Iya, ada Hertz. Habis itu yang paling premium dari kita speakernya itu ada Vokal. Vokal dari Prancis, yaitu seperti speaker Utopia, Ultima, KX, ya semua ada di stok di sini. Jadi starting dari 350 juta sampai ke yang 30 juta. Berarti nggak ada PO-PO gitu ya? Nggak ada PO, di sini nggak ada PO. Terus yang brand yang bawahnya kita ada Domination. Nah, Domination ini yang sesuatu yang sensasional banget. Jadi bisa dibilang kalau misalnya gue brand luar, speaker gue beli yang 30 jutaan, 40 juta. Sedangkan Domination satu setnya cuma sekitar 5 juta, 6 juta. Jauh. Bisa ngelawan. Bisa ngelawan ya? Bisa ngelawan. Dan kualitas suaranya itu nggak jauh. Nah, kalau paketan yang akan kita luncurin tuh untuk mobil diesel ya sekarang lagi tenar ya.
Untuk Innova, Fortuner kita starting dari harga 16 juta untuk proper build dari BBS. Kalau kita custom atau upgrade audio, dibutuhkan kira-kira untuk pengerjaan yang semi-semi high end lah. Semi-semi high end. Ya, itu berapa lama ya, bro? 10 hari maksimal 3 minggu ya kita ya. Secepat itu? Iya, kalau yang sampai high end, ya mungkin setahun ya. Setahun. Itu semua proper banget. Proper banget. Nah, itu yang dikerjakan oleh BBS Sunter yang ngerjain mobilnya Paronal Safar. Oke. Berarti kalau yang benar-benar high end akan dikerjakan di BBS Sunter. BBS Sunter, karena di sana kan harus ada pengelasan, udah ekstrim banget kan. Biasanya orang bilang bengkel audio nggak bakal ada ngelas, aluminium segala macam ya. Beda, kita BBS. Ternyata ada gitu. Iya, kita ada dong. Sampai router print 3D, CNC juga kita lakukan di sini. Oh. Ada semuanya. Berarti nggak bikin custom-custom pakai potong-potong gitu? Kayaknya nggak lagi. Semuanya udah. Udah. Custom. Nanti saya kasih lihat contohnya di sini. Nah ini bro, ngomongin proper tadi ini menarik juga. Nah, Kalau proper, step by step-nya itu seperti apa? yang pertama kali harus diganti itu speaker ya, kalau diganti ya. Tapi kalau perangkat pendukungnya ya sistem. Jadi seperti di SPM, kalau dulu kan orang zamannya mainnya analog ya, pasif segala macam. Kalau sekarang tuh udah zamannya pakai di SPM. Mulai dulu dari religi gua ya kalau pakai mobil ya. JDM, posisi OM nggak boleh kelihatan berubah apapun, nggak boleh ada kelihatan power, nggak boleh ada kelihatan subwoofer. Itu Semua proper OM? menurut gua. Iya, JDM. Oke. Tapi gimana subwoofer itu harus tendang ke depan, nggak boleh ada berasa hawa-hawa di belakang, ya. Terus proper menurut saya di bagian street kita bawa anak-anak segala macam. Ya udah, gimana caranya bagasi belakang itu harus flat, nggak boleh ada box sedikit pun. Proper buat kontes. Nah, lu mau proper sampai mana nih? Artinya luas banget nih. Levelnya mau di mana? Levelnya gitu mau ya? sampai mana? Mau sampai berapa miliar nih dikejar nih kita nih? Bisa bikin rumah dong? Iya, kayak punya Paronal kan hampir 3 miliar. Wow! Makanya dibilang itu audio Termahal, ya, termahal. Nah, kalau untuk sektor yang rumit di BBS? Sektor yang rumit di BBS, pembuatan pilar A, pembuatan mid bus juga rumit banget. Karena orang mid bus kan biasa dikeluarin doang. Iya. Iya. Kalau dari standar BBS tuh buat kompetisi ya, di belakang harus bikin box fiber. Dan gimana caranya door trim ini, anytime lu balik standar harus nyambung. Harus bisa. Harus bisa, dan nggak boleh kelihatan potongan. Oh my Nah, god. itu yang jadi salah satu nilai jual BBS. Oke. Oke, yang ke bagian 3 yang paling rumit lagi, bagian box aksesoris ya. Jadi kita selalu bikin box itu, nanti kita tayangin fotonya. Kelihatan tuh seolah-olah tuh 3D. Oke. Jadi boxnya tuh kayak Kelihatan dalam banget. 3D. Iya, gitulah. Itu rumit sih. Bayanginnya udah rumit, benar aslinya ya? Iya, gitu. Kita bangunnya. Suara itu bukan hanya sekedar bunyi. Jadi kita mau nonton sebuah konser aja harus bayar mahal, ngantri sekian jam, sekian lama. Tapi kalau untuk di mobil, anytime lu ada source yang bagus, tinggal putar, bener-bener ditata, disusun rapi, jadi sebuah grand. Nah, kok tadi kan Iya. kita ngomongin Koafung juga nih. Iya. Mana nih Koafungnya? Mana coba kita panggil dia. Jadi kalau saya panggilnya bukan Koafung, Apa tuh? Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, kenapa? Lihat dulu mukanya mirip nggak nanti? Oh my god. Itu, makanya kalau di kompetisi dia uppercut Oke. terus ya. Oke. Iya kan? Nih. Halo semua. Halo Koafung. Udah bosan ketemunya. nih. Halo bro. Betul mirip ternyata. Iya, mirip kan? Manny Pacquiao kan? Nah, jadi ini Koafung sebagai tuner, sebagai juga owner. Oke. Saku bersih dia semua. Saku bersih semuanya. Iya. Jadi kalau orang nggak tahu kirainnya kan, oh Best Body Shop itu bukan punya Koafung. Even di Sunter punya beliau. Oke. Gitu. Tapi karena dia sangat perlu profil, dikirainnya jadi tuner doang dikirainnya. Oke. Bro Afung, aku penasaran nih, mumpung ngomong sama salah satu yang paling terkenal lah di dunia audio. Oh, bisa aja. Nih, kalau di sini itu kita ngomongin SQ, apakah di sini bisa SQL dan SPL ya? Bisa juga. Itu perbedaannya apa sih sebenarnya yang paling mencolok? Gue sih agak awam soalnya ya. Nah, kalau SQ itu kita benar-benar nikmatinnya di dalam mobil. Oke. Kalau SQL kita nikmatinnya di luar mobil, ya kita bisa kayak sama teman-teman hangout atau ngumpul, kita bisa buka bagasi, terus dengar bareng-bareng lagi. Jadi sound systemnya lah gitu. Itu dengan Oke. sistemnya sekalian sama kosmetik dan segala macam. Kalau SPL itu hanya biasa diperuntukkan kompetisi. SPL itu kan sound pressure level, Iya. jadi benar-benar diukur kekencangan suaranya aja. Oh, tapi berarti jadi sangat keras banget dong berarti. Keras banget. Oke. Bahkan kita kadang-kadang itu nggak boleh dengar langsung, gitu. Bisa merusak telinga. Oh, oke. Nah, untuk seorang tuner nih ya, tuner audio. Misalkan kita dengar Bro Jaki tuner mesin nih ya. Ini tuner audio gue sangat menarik. Apa hal yang paling penting dari tuning audio? Kalau
car audio ini tiga item itu harus terpenuhi. Instalasi, produk, sama setting. Maksudnya skill settingnya gitu. Kalau skill settingnya jago, produknya busuk, instalasinya bagus, ya tetap nggak bisa maksimal. Instalasinya busuk, produknya bagus, settingnya bagus, tetap juga nggak bisa maksimal. Instalasinya bagus, produknya bagus, nggak punya skill buat setting, juga nggak bisa maksimal. Jadi itu satu lingkaran itu nggak boleh yang Tiga item itu harus terpenuhi semua. Oke, jadi semuanya harus fondasinya ya harus ada dulu. Oke. Project ini, Ya. karena aliran JDM nih, ada nggak sih jenis mobil yang sekiranya direkomendasi untuk modif audio? Modif audio. Yang terakhir udah bisa dibangun audio langsung. Ya. Bagus gitu. Kalau saya yang dari Jepang ya, Ya, mungkin CR-V Turbo ya. CR-V Turbo. Iya, CR-V Turbo. Karena posisi mid bass-nya tuh agak ke atas. Terus kalau di mobil gedenya mungkin Alphard ya kok ya? Sepengalaman saya, mobil yang paling enak itu ya SUV atau MPV. Kalau sedan ada sedikit challenge-nya buat installer. Karena kenapa? Bagasinya itu dan kabin depan dia tersekat. Bahkan beberapa mobil kayak mobil Eropa itu sekatnya itu hampir seal banget gitu. Jadi ada sedikit effort dari saya sebagai installer dan tuner untuk bikin suaranya lebih bagus. Tapi kan itu kalau kita bilang kita benar-benar pilih mobilnya. Iya. Nah, Oke. Ya, tentunya kalau customer sudah ada suka mobil, satu unit mobil nih mau di-upgrade audio ya kita bisa maksimalin. Tidak mungkin kita suruh dia udah lu ganti mobil Nggak yang boleh lain. ya, Jadi ya. kan Nggak mungkin ganti seperti mobil itu, kan, bener bener. juga. Nah, kok kasih lihat dong ke kita Ya. 2 mobil aja yang Ya. digarap di sini. kalau sini yang sekarang lagi progres di sini ya. Nah, jadi kalau untuk Alphard ini pengerjaan kita di bagian depannya ini kita pakai Oh, bagian depannya ini kita pakai speaker two-way vokal BE ya. Jadi bagian twitternya kita custom posisinya supaya panggungnya lebih tinggi tujuannya. Tapi pilarnya kita nggak pakai pilar ori. Kita udah udah cetak Custom. custom. Oh my god. Pilarnya kita udah cetak tapi kelihatannya seorisinil mungkin. Iya. Kalau untuk baris keduanya speakernya kita pakai three-way. Tweeter mid bass kita pakai dari Utopia. Kalau yang untuk mid range ya kita pakai versi paling tinggi dari vokal. Vokal Utopia M. Mid range-nya yang versi paling tinggi. Terus yang di bagian belakangnya juga sama. Belakangnya kita kan ada rear sound tuh Ya. supaya suaranya surround kan. Mid range-nya kita juga pakai versi yang paling tinggi dari vokal Utopia M yang dipakai di mobil ini. Nah, dengan speaker yang begitu banyak, depan udah ada 4, belakang udah ada 6. Terus belakang lagi tambah 2 berarti berapa? 12. 12 ya. Tambah subwoofer 12 lagi tambah 14 channel. 14 channel. Wow, banyak sekali. Banyak sekali. Orang biasa ambil di SP di split jadi 2. Oke. Kita enggak karena kita juga sendiri bagian dari Alpine ya. Di SPM-nya kita pakai dari Alpine Status. Jadi bisa dibilang di SPM termahal untuk saat ini. Untuk saat ini. Untuk saat ini ada di mobil ini dan ini unit kedua yang dipasang di BBS. Mungkin di Indonesia kali ya. Mungkin kedua. Indonesia ya. Terus powernya kita drive menggunakan Audison pakai seri SR yang ukurannya mini tapi tenaganya dahsyat lah kita bilang, tenaganya gede. Kita susunnya di bawah jok karena orangnya pengen simple karena ini mobil keluarga kan. Pengen kelihatannya bagus. Terus untuk bagian listriknya kita tambahin kapasitor bank dari NRG Korea. Jadi mobil ini benar-benar pakai barang full brand. Nah, yang nggak kalah spesialnya lagi, mobil ini pertama satu-satunya yang pakai head unit langsung dari Alpine. Oke. Dibuatin plug and play khusus buat Alphard, Alpine Jepang ya. Jadi mungkin barangnya nanti sore nyampe di bagian sininya nanti kita ganti. Dia udah bisa Apple CarPlay segala macam. Oh, Jadi semua fungsinya normal berarti. semua fungsinya normal dan head unit depan kita ganti yang 11 inch. Terus ada modul buat karaoke-nya ya gua ya. Ya. Oh, Dan udah bisa karaoke, Plasma clusternya. plasma clusternya juga. Itu semua terhubung integrated nonton Netflix. sama Alpine. bisa nonton Oke. Netflix juga. Iya. Keren banget. Jadi orang biasa bilang suara bagus nggak bisa entertain. Iya. Jadi kalau di sini nggak ada yang mustahil, yang penting kau cari uang yang banyak. Kebutuhan, ya kan? Jadi kebutuhan sama keinginan semua tercapai di satu mobil ini. Kita buat di mobil ini. Nah, Pak Afung, kalau audio itu kan identik dengan peredam. Di sini bisa nggak pasang peredam juga ya? Oh iya, itu jadi bagian dari instalasi car audio. Oh, oke. Jadi kalau kita mau bangun audio yang serius, peredam itu mutlak. Kenapa peredam itu mutlak? Pada saat speaker berbunyi, dia itu bercampur sama getaran plat di pintu kalau tidak diperedamin. Tapi kalau diperedamin, yang kita dengar itu nanti pure dari suara si speaker. Di situ itu akan improve suaranya nanti. Kebetulan mobil ini karpetnya kita belum naikin, jadi kelihatan. Kelihatan dia, ya betul. Oh my god. Oh itu ya.
Jadi kalau kita ketok pun udah nggak ada suara kalengnya. Semua tertahan. Betul. Oh, ini dia. Memang detail banget ya base body ini. Sampai atasnya juga Oh, udah iya, diperedamin sampai semua. atas. Oh, berarti kalau hujan nggak terlalu berisik ya? Iya. Oh, oke. Kita masih bisa ngobrol, paling ada suara kaca dikit. Iya, iya. Gitu doang. Kalau di mobil yang ini itu kita custom pilarnya itu pakai housing aluminium. Oke. Ini CNC. Nah, kebetulan housingnya itu aluminium mix sama stainless. Oh, Jadi, kalau kita lihat kayak begini. hampir nggak kelihatan ya? Ya, nanti Tipis kalau ya? di finishing baru kelihatan. Baru nih. kelihatan pas Ini finishingnya, ya, iya. perbedaannya kayak Iya. gitu. Kalau masih warna mentahnya memang agak mirip. Agak mirip. Terus untuk instalasi housingnya ini kita pakai bracket besi, matinya ke pilar A-nya. Oh, makanya dia tidak goyang-goyang ya? Betul. Oke. Pertama itu safety paling utama. Jadi kalau amin-amin kita bilang nih mobil kecelakaan, housing ini tidak boleh lepas. Kenapa seperti itu? Kalau lepas, kita tidak mati kejepit, tapi kita bisa mati ke hantam. Oh, iya betul. Oke. Iya, Betul. Nggak kepikiran. Ya, kalau itu safety dulu paling utama. Urusan kenyamanan suara itu harusnya nomor 2 gitu kan. Namanya mobil, kita safety-nya harus utama. Nah, itu yang kita lakukan. Overall menurut gue bengkel ini bisa bikin audio semau lo dan yang pasti bagus banget. Bro Afung, ini gue penasaran sebenarnya. Hmm. Kalau nggak salah, tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. Di Black Out Loud, itu pemenangnya dari Dari BBS. Koafung ya? Betul ya? Betul. Nah, yang jadi penasaran adalah, kalau tuningan ini untuk kompetisi dan untuk harian, itu apakah sama atau ada perbedaan? secara garis besar itu sebenarnya sama. Oh ya? Ya, cuman kalau di kompetisi itu kan ada beberapa regulasi. Mhm. Ya, tentu kalau pertandingan itu membolehkan kita untuk fine tuning di setiap regulasi, ya kita akan lakukan itu. Tapi kalau udah ngomong kita buat harian, basicnya itu ya dari tuningan kompetisi sebenarnya. Oh, berangkat dari situ sebenarnya? Berangkat dari situ. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan. Tentu setelah itu ada urusan selera dari Ya. masing-masing owner mobil ya, dan saya harus sesuaikan ke situ. Itu berarti finishing lah ibaratnya ya. Betul. Nah, ini di bagian tricky-nya nih. Karena setelah dipasang, itu nggak cuma dipasang lalu nyalain dan selesai. Ternyata ada juga tuningnya, nyetelnya, seperti kayak modifikasi mesin. Jadi kayak di dyno gitu ya. Tapi mereka ini lebih ke arah mana sound yang terbaik untuk kalian. Jadi disitulah Koafung nih sebagai tuner dari audio yang cukup terkenal di peraudioan, dia akan memberikan kualitas yang terbaik untuk modifikasi Anda. Bro, berarti gua mau cari cuan dulu karena itu yang paling penting. Masuk waiting list dan yang penting duitnya biar lebih maksimal. Biar lagi. lebih maksimal, gue tambahin lagi. Apa tuh, Bro? Jadi kalau kita bangun audio itu bisa bikin tuh ruangan lebih nyaman, lebih comfort. Kapan lagi lu bangun, begitu masuk, kena AC dingin, wah gila nih mahal. Berarti nambah harga jualan Ya nih. bisa jadi dong. Dan juga kita bangunnya kan lebih Jual semangat. lagi. Lagi macet-macet, nggak emosian sama klien juga ngomongnya enak, langsung deal project. Betul. Gitu. Setuju sekali. Banyak manfaatnya ya. Oke, berarti sekarang kita cari duit dulu. Cari duit langsung ayo. Oke, Bro. Terima Pamit ya. kasih. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Kita pamit. Terima kasih. Thank you. Ayo Brappers, kapan lagi dengan budget semini mungkin kalian bisa bangun mobil, apalagi budget kalian besar, cobain. Oke Black Pulse, jangan lupa untuk tetap like, comment, dan subscribe di channel YouTube Black Experience.